Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan artikel jurnal kami yang berjudul Pengaruh Budaya Asing Terhadap Mahasiswa ITS. Sebelumnya, kelompok kami beranggotakan Nia Agustina, NRP akhir 024, saya Kodisha Virginia Putri, NRP akhir 025, Adnan Karis, NRP 026, Ihwa Felia Kaulan Syadida, NRP 027, Putu Dharma, NRP 029, dan Muhammad Novel Gimnastiar, NRP 030. Pada umumnya, kebudayaan asing relatif berkembang pesat di Indonesia. Hal itu karena mereka semua banyak dan menginginkan suatu hal teknologi yang lebih canggih di era globalisasi ini. Tidak hanya teknologi, banyak juga faktor yang mempercepat berkembangnya kebudayaan asing di Indonesia seperti halnya model pakaian, aneka ragam makanan, dan banyak lagi. Dampak yang ditimbulkan dari budaya-budaya asing ada yang bersifat positif dan ada yang negatif. Jika kebudayaan asing yang bersifat negatif memasuki sendi-sendi kehidupan bangsa, terutama para generasi muda seperti mahasiswa. Tanpa diimbangi upaya pelestarian nilai-nilai budaya bangsa, dikhawatirkan bangsa Indonesia akan kehilangan jati diri sebagai bangsa. Dampak dari pengaruh kebudayaan asing seperti hilangnya nilai budaya lokal dalam jiwa mahasiswa, menurunkan rasa nasionalisme, timbul kesenjangan sosial di kalangan mahasiswa, memunculkan kemajuan budaya, meningkatkan kreativitas dan inovasi mahasiswa, pertukaran budaya memberi kesempatan mahasiswa untuk maju, mahasiswa semakin pintar dan berpikir kritis. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nia. Pengertian budaya. Kata budaya sendiri berasal dari bahasa Sanskerta yaitu budaya yang merupakan bentuk jamak dari budi dengan arti budi atau akal. Sedangkan dalam bahasa Inggris, budaya dikenal dengan kata culture yang berasal dari bahasa Latin yaitu color yang berarti mengolah atau mengerjakan. Istilah culture sendiri juga digunakan dalam bahasa Indonesia dengan kata serapan kultur. Budaya dikaitkan dengan bagian dari budi dan akal manusia. Budaya merupakan pola atau cara hidup yang terus berkembang oleh sekelompok orang dan diturunkan pada generasi berikutnya. Sejauh mana perkembangan budaya asing di Indonesia? Pada umumnya, kebudayaan asing relatif berkembang pesat di Indonesia. Hal itu karena mereka semua banyak dan menginginkan suatu hal teknologi yang lebih canggih di era globalisasi ini. Tidak hanya teknologi, banyak juga faktor yang mempercepat berkembangnya kebudayaan asing di Indonesia seperti halnya model pakaian, aneka ragam makanan, dan banyak lagi. Dampak yang ditimbulkan dari budaya-budaya asing ada yang bersifat positif maupun negatif. Jika kebudayaan asing yang bersifat negatif memasuki sendi-sendi kehidupan bangsa, terutama pada generasi muda seperti mahasiswa, tanpa diimbangi upaya pelestarian nilai-nilai budaya bangsa, dikhawatirkan akan kehilangan jati diri sebagai bangsa Indonesia. Budaya asing yang masuk ke Indonesia ada pengaruh positif dan negatif, akan tetapi kebanyakan masyarakat Indonesia tidak dapat menyaringnya, sehingga membuat perubahan nilai-nilai budaya yang ada di Indonesia. Apalagi di kalangan anak muda yang lebih suka melihat kebudayaan kebarat-baratan daripada mempelajari budaya dari negara sendiri. Seperti pada cara berpakaian, anak muda sekarang lebih suka dengan baju yang terbuka dan kurang sopan. Selain itu, penemuan-penemuan baru yang fenomena juga membuat perubahan pada nilai budaya Indonesia. Para artis yang menjadi
patokan masyarakat Indonesia, terutama remaja, menjadi ikut-ikutan karena dianggap modern tanpa menyeleksi apakah perilaku dan gaya tersebut layak ditiru atau tidak. Untuk metode penelitiannya, dalam jurnal ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif yang digunakan yaitu deskripsi dan analisis. Dalam penelitian ini, proses dan makna lebih diutamakan agar lebih memahami kejadian yang ada di sekitar kita oleh subjek penelitian sehingga membantu untuk memahami pengaruh budaya asing terhadap kehidupan sosial mahasiswa. Mengolah data penelitian yang ada untuk mengetahui seberapa besar pengaruh budaya asing pada kehidupan mahasiswa. Pada bagian penelitian, kami melakukan wawancara terhadap 5 mahasiswa. 4 diantaranya masih belum maksimal melakukan perannya sebagai mahasiswa karena belum mampu melestarikan budaya Indonesia. Padahal peran mahasiswa sangatlah penting karena mahasiswa adalah panutan bagi generasi-generasi muda. Mahasiswa ITS yang kita lakukan wawancara juga lebih mengikuti perkembangan zaman dan tidak mau ketinggalan zaman. Kebanyakan dari mahasiswa ITS tersebut lebih suka dengan budaya Korea dan mengikuti gaya berpakaiannya. Menurut kami, ini tidaklah menjadi suatu masalah, asalkan budaya asing yang mereka tiru disaring terlebih dahulu dan tetap tidak meninggalkan budaya Indonesia. Akan tetapi, dalam segi makanan, semua mahasiswa ITS yang kami wawancara lebih menyukai makanan khas Indonesia dibandingkan makanan khas luar negeri. Artinya, peran mahasiswa ITS di sini masih ada, karena mereka masih melestarikan makanan khas Indonesia. Peran-peran mahasiswa tersebut perlu dikembangkan lagi, supaya lebih mencintai budaya negaranya sendiri dan mengajak generasi-generasi muda penerus bangsa untuk melestarikan budaya Indonesia. Budaya asing yang menjadi kebiasaan mahasiswa sekarang dapat membuat lunturnya kebudayaan yang ada di negara kita. Kebiasaan hedonisme salah satunya, membuat terkesan jika hidup itu harus selalu mewah. Padahal yang demikianlah faktor yang membuat kita selalu kurang bersyukur oleh apa yang telah kita miliki di kalangan mahasiswa. Upaya yang perlu dilakukan untuk mengatasi dampak negatif dari pengaruh budaya asing yaitu yang pertama dari individu. Dalam menghadapi tantangan global, generasi muda khususnya mahasiswa hendaknya menanamkan nilai-nilai budaya yang akan menjadi faktor penentu terhadap proses pewarisan nilai budaya bangsa. Melalui proses pengajaran yang diperoleh mahasiswa dalam pendidikan dapat ditransfer secara nyata dalam masyarakat baik untuk generasi berikutnya ataupun masyarakat secara keseluruhan, sehingga nilai-nilai budaya lokal akan terus bertahan, kemudian selektif terhadap budaya-budaya asing yang masuk dengan melakukan analisa dari segi kebiasaan dan norma budaya yang ada, sehingga kita mampu menyerap budaya asing yang positif tanpa harus mengikis budaya lokal yang ada. Yang kedua dari pemerintah. Budaya lokal harus dilindungi oleh hukum yang mengikat semua elemen masyarakat. Pada dasarnya, budaya adalah sebuah karya. Di dalamnya ada ide, tradisi, nilai-nilai kultural, dan perilaku yang memberkaya aset kebangsaan. Tidak adanya perlindungan hukum dikhawatirkan membuat budaya lokal mudah tercerabut dari akarnya karena dianggap telah ketinggalan zaman. Karena itu, peraturan daerah harus diterbitkan. Peraturan itu mengatur tentang pelestarian budaya yang harus dilakukan oleh semua pihak. Kebudayaan akan tetap lestari jika ada kepedulian tinggi dari masyarakat. Selama ini kepedulian itu belum tampak secara nyata, padahal ancaman sudah kelihatan dengan jelas. Berkaitan dengan itu, para pengambil keputusan memegang peran sangat penting. Eksekutif dan legislatif harus bekerja sama dalam merumuskan sebuah perda yang menjamin kelestarian budaya. Dalam perda, perlu diatur hak paten bagi karya-karya budaya leluhur agar tidak diklaim oleh negara lain. Selain itu, masalah pendanaan juga harus diperhatikan karena untuk merawat sebuah budaya, tentu membutuhkan anggaran, meskipun bukan yang terpenting. Anggaran itulah yang nantinya dimanfaatkan untuk bisa memberi fasilitas secara berkelanjutan bagi program-program pelestarian budaya. Yang ketiga dari orang tua. Peran orang tua sangat penting, karena ialah yang mengawasi anak-anaknya dengan siapa bergaul. Orang tua perlu mengawasi anaknya supaya tidak salah pergaulan, dan membimbing anak-anaknya untuk tidak bergantung pada modernisasi.
Perlu adanya komunikasi yang erat antara anak dan orang tua supaya anak tetap dekat dengan orang tua dan dapat diawasi. Kesimpulannya, pada zaman sekarang, pengaruh budaya asing terhadap kehidupan mahasiswa sangat besar. Pengaruh yang disebabkan oleh masuknya budaya asing ke Indonesia, kini bukan hanya berpengaruh kepada bahasa dan cara berpakaian, tetapi juga tentang makanan yang dikonsumsi. Untuk mengatasi dampak negatif dari pengaruh budaya asing, diperlukan peran dan upaya dari setiap individu, pendidikan, serta pemerintah. Sebagai generasi muda, khususnya mahasiswa, hendaknya kita menanamkan nilai-nilai budaya yang akan menjadi faktor yang penentu terhadap proses perwarisan nilai budaya bangsa sehingga nilai-nilai budaya lokal akan terus bertahan dan kita mampu menyerap budaya asing yang positif tanpa harus mengikis budaya lokal yang ada. Selain itu, pendidikan yang berbasis pada nilai-nilai luhur bangsa Indonesia hendaknya dijadikan komitmen bangsa yang mencerminkan identitas nasional. Dengan konsep tersebut, generasi muda tidak akan tercabut dari akar budayanya, yakni nilai-nilai luhur yang diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan upaya yang dapat dilakukan pemerintah yaitu merumuskan sebuah peraturan atau perda yang mengatur tentang pelestarian budaya yang harus dilakukan oleh semua pihak. Dalam perda, perlu diatur hak paten bagi karya-karya budaya leluhur agar tidak diklaim oleh negara lain. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Asyar dipersilahkan untuk bertanya. Baik, terima kasih kelompok 5 atas kesempatannya. Tadi waktu presentasi artikel dari kelompok 5 menunjukkan hasil wawancara yang kemudian dijadikan acuan dalam penelitian. Nah, apa saja parameter dari wawancara penelitian saudara tadi? Apakah hanya menjadi penggemar budaya asing sehingga saudara menyimpulkan bahwa mereka belum maksimal melestarikan budaya Indonesia. Kemudian, padahal kan tidak menutup kemungkinan bahwa mereka juga masih melaksanakan budaya-budaya Indonesia. Baik, terima kasih. Terima kasih Saudara Asyar atas pertanyaannya. Selanjutnya kepada Erwin Vera dipersilahkan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya ingin bertanya, di generasi sekarang sepertinya sudah sangat erat kaitannya dengan budaya asing. Dapat dilihat dari presentasinya tadi, gaya pakaian sama makanan yang semakin marak mengikuti budaya asing. Dan sepertinya juga tidak mungkin kita menepis budaya asing yang masuk. Nah, pertanyaannya, bagaimana cara agar generasi sekarang mampu mengkombinasikan antara budaya asing dan budaya Indonesia agar budaya Indonesia itu tidak punah dan kita juga nggak ketinggalan tren zaman sekarang gitu. Terima kasih. Terima kasih Erwin Vera atas pertanyaannya. Selanjutnya kepada Muhammad Rafa dipersilahkan. Terima kasih atas kesempatannya untuk bertanya. Menurut kalian, apakah mungkin di masa yang akan datang budaya masyarakat Indonesia mengalami perubahan dari segi berbicara dan berpakaian yang disebabkan oleh masih banyaknya masyarakat Indonesia yang belum bisa memfilter budaya asing yang masuk ke Indonesia? Lalu, sebagai mahasiswa, solusi apa yang tepat untuk meminimalisir hal tersebut? Itu saja, terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Selanjutnya bisa dilanjut pertanyaan dari Hilyatul. Saya perwakilan dari kelompok 6 ingin menanyakan, kan dari topik di kelompok 4 kan pengaruh budaya luar terhadap mahasiswa kan. Nah, bagaimana cara mengembangkan budaya Indonesia agar tidak kalah saing dengan budaya luar, tetapi dengan cara yang modern dan menggunakan teknologi yang sudah canggih seperti saat ini. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Selanjutnya bisa dilanjut oleh Gisa Iqbar.
Ya, saya dari kelompok 2, perwakilan kelompok 2, mau bertanya perihal warisan bangsa seperti ini perihal apa? Terpusat pada ini ya, warisan bangsa seperti batik, wayang, dan warisan-warisan yang seperti itu, budaya-budaya itu sebetulnya eh apa? Kalau kita kehilangan mereka itu dampaknya ke bangsa ini sebenarnya bagaimana dan mengapa hal itu sangat penting untuk selalu kita miliki sampai nanti. Begitu. Apakah bisa ditangkap maksudnya? Bisa, Gis. Oh, baik, terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk pertanyaan-pertanyaan tersebut kami tampung terlebih dahulu. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada kelompok. Sekian pertanyaan dari kelompok 4. Bisa dilanjutkan ke kelompok 5. Baik, saya Iwa Velia dari kelompok 5, izin menjawab pertanyaan dari Hilyatul Aulia. Yang pertanyaannya itu, bagaimana cara mengembangkan budaya Indonesia dengan cara modern dengan memanfaatkan teknologi yang ada pada zaman sekarang. Mengembangkannya itu bisa menggunakan media YouTube, Instagram, maupun TikTok. Di sini saya ingin memberikan contoh yang mengembangkan budaya dengan menggunakan YouTube. Mungkin teman-teman di sini sudah mendengarkan lagu Wonderland Indonesia. Nah, di dalam lagu itu yang dinyanyikan oleh Novia, di dalamnya itu sudah mencantum beberapa lagu daerah dan kebudayaan daerah yang ada. Lagunya itu seperti ada Ampar-Ampar Pisang, Paris Barantai, Janger, Anak Kambing Saya, dan lain-lain. Secara tidak langsung, di dalam situ sudah mengembangkan budaya, bahasa, maupun pakaian dan tari daerah, sehingga budaya Indonesia tetap berkembang dan dikenal oleh negara lain. Jika melalui TikTok juga sudah banyak orang-orang yang mengkombinasikan, menggandeng-gandeng beberapa lagu dan menari, dan itu juga salah satu cara untuk mengembangkan budaya secara modern dengan memanfaatkan teknologi yang ada. Terima kasih. Terima kasih kepada Vela menjawab pertanyaan dari Hilyatul Aulia. Mohon maaf, Hilyatul Aulianya sedang ada gangguan, tapi terima kasih untuk telah menjawab pertanyaannya. Selesai sama-sama. Lalu selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Vera. Cara kombinasi budaya asing dengan budaya Indonesia agar budaya Indonesia tidak punah. Cara kombinasinya yaitu seperti yang kita lihat sekarang ini, sudah banyak pakaian batik. Pakaian batik dimodel dengan desain yang sama, dengan desain seperti budaya asing. Jadi kita tetap menggunakan batik sebagai identitas budaya Indonesia, namun didesain dengan desain yang sama seperti budaya asing. Lalu untuk yang kedua, makanan. Mungkin cara kombinasinya bisa seperti kita mendesain tempat restoran atau tempat makan dengan desain seperti budaya asing, namun makanan yang dijual menggunakan makanan tradisional Indonesia, atau bisa sebaliknya dengan desain rumah makan seperti budaya Indonesia, namun makanan yang dijual makanan dari budaya asing. Seperti itu. Apakah sudah menjawab, Erwin Vera? Terima kasih untuk jawaban yang telah diberikan. Menurut saya jawabannya sudah menjawab. Terima kasih. Sama-sama. Kemudian selanjutnya pertanyaan ketiga dari Rafa, yaitu, menurut kalian apakah mungkin di masa yang akan mendatang
budaya masyarakat Indonesia mengalami perubahan dari segi berbicara dan berpakaian yang disebabkan oleh masih banyaknya masyarakat Indonesia yang belum bisa memfilter budaya asing yang masuk ke Indonesia. Kemudian yang kedua, sebagai mahasiswa, solusi apa yang tepat untuk meminimalisir hal tersebut? Mungkin saja karena di masa sekarang kebanyakan masyarakat Indonesia lebih suka memakai pakaian kebaratan dan juga menggabungkan logat Indonesia dengan logat kebaratan. Kemudian solusinya, kita sebagai mahasiswa harus lebih mengenalkan bahasa dan pakaian yang ada di Indonesia, karena di Indonesia masih ada banyak bahasa dan pakaian yang masih belum terekspos, dan juga kita harus menyaring dengan baik budaya luar yang masuk, sehingga dapat diterima oleh masyarakat Indonesia tetap tanpa mengurangi budaya kita sendiri. Apakah menjawab? Menjawab. Baik. Terima kasih atas jawabannya. Ya, sama-sama. Untuk pertanyaan dari Asar, kelompok 8, yang pertama, apa saja parameter wawancara penelitian sehingga kalian menyimpulkan bahwa mereka belum maksimal dalam melestarikan budaya? Berdasarkan wawancara yang kami lakukan, kami melakukan pertanyaan apakah dari diri mereka sendiri sudah secara maksimal melestarikan budaya Indonesia. Nah, dari jawaban mereka, rata-rata masih belum maksimal dalam melestarikan budaya. Kebanyakan mereka seperti masih belum mengenal budayanya sendiri dan merasa belum maksimal untuk melestarikannya. Nah, dari sini kelompok kami menyimpulkan bahwa kebanyakan responden masih belum maksimal dalam hal melestarikan budaya. Yang kedua, apakah menjadi penggemar budaya asing dapat menutup kemungkinan bahwa mereka tidak melestarikan budayanya sendiri? Jawabannya adalah tidak selalu. Walaupun seseorang menjadi penggemar budaya asing, tidak menutup kemungkinan bahwa seseorang tersebut selalu meninggalkan budaya sendiri. Akan tetapi, dari hasil responden yang kami dapat, orang tersebut masih belum melakukan upaya pelestarian budaya. Apakah jawabannya dapat diterima, Saudara Asar? Baik, Saudara Anan, izin menyimpulkan. Tadi yang saya tangkap adalah parameter dari penentu daripada bahwa narasumber tersebut menyimpulkan bahwa mereka belum melestarikan budaya itu subjektif daripada diri narasumber sendiri ya berarti. Iya. Jadi kalau seperti itu, terima kasih atas jawabannya, Saudara Arnan. Sama-sama, Saudara Asar. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Giza dari kelompok 2. Pertanyaannya, warisan bangsa seperti batik, wayang, dan lain-lain, bagaimana kalau kita kehilangan mereka dan apa dampak untuk bangsa dan mengapa harus kita miliki sampai sekarang? Jawabannya seperti yang kita tahu, warisan budaya merupakan peran strategis bagi sebuah bangsa yang juga menjadi ciri dan identitas bangsa Indonesia. Apabila warisan budaya seperti batik atau wayang kulit dan lain-lain hilang, maka akan mengurangi salah satu warisan budaya yang ada di Indonesia yang bisa mendatangkan wisatawan untuk datang ke Indonesia, karena seperti yang kita tahu, itu merupakan salah satu cara untuk menambah devisa negara. Selain itu, beberapa warisan budaya seperti misalnya seni wayang bisa menjadi tempat masyarakat Indonesia untuk berkumpul dan bersilaturahmi kebinekaan yang bisa menjadi pemersatu bangsa. Itu merupakan alasan kenapa kita harus mempertahankan warisan budaya sampai sekarang. Sekian dari saya, apakah sudah menjawab? Sudah menjawab, terima kasih. Sama-sama.